Kebanyakan rencana. Nanti malah gak ada actionnya. Hidup ngalir aja deh. Ikutin aja takdirnya mau kemana. Kalimat-kalimat ini biasanya digunakan sebagai pembenaran untuk orang malas membuat sebuah rencana. Khawatirnya, kalau selalu action tanpa rencana, kita hanya sibuk tanpa terukur hasilnya. Sama halnya seperti orang yang sedang menebang pohon di hutan. Tapi, setelah selesai menebang, ia baru sadar bahwa ia menebang di hutan yang salah. Manusia itu istimewa. Kita diberi karunia untuk memilih dan berikhtiar. Takdir adalah sebuah misteri. Tapi, Tuhan memberikan kita akal untuk mampu memilih dan melakukan ikhtiar terbaik untuk mewujudkan kehidupan terbaik kita. Tenang aja, ada takdir yang memang bisa kita ubah kok. Ada masa depan yang bisa terus kita usahakan. Ada sebuah teori Seneca tentang kehidupan yang sangat menarik. Kadang, hanya untuk hidup, kita memerlukan keberanian. Banyak manusia yang hidup tapi pada dasarnya ia tak pernah berani untuk hidup. Tidak berani hidup bisa diartikan seseorang sudah tidak mau lagi untuk mengembangkan dirinya. Atau bahasa milenialnya, zona nyaman. Zona nyaman cukup berbahaya sebenarnya, karena untuk mencapai kesuksesan, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah keluar dari zona nyaman. Salah satu penelitian menyebutkan dampak berbahaya dari zona nyaman membuat kita kehilangan kesempatan dan membawa kita pada kesulitan. Ini bukan soal benar atau salah, tapi ini adalah sebuah pilihan. Untuk pembahasan kali ini, mungkin cocok untuk kalian yang merasa terjebak lalu memilih keluar dari zona nyaman, tapi bingung harus mulai dari mana. Semua bisa dimulai dari menyusun rencana hidup atau life plan. Menurut Darmawan Aji dalam bukunya yang berjudul Life by Design, ia menjelaskan bahwa life plan adalah sebuah rangkaian pendek yang bisa mendeskripsikan bagaimana kita ingin diingat dan juga mengartikulasikan prioritas pribadi kita. Dari life plan, kita bisa lebih spesifik tahu apa yang kita perlukan dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tujuan yang sudah kita susun. Tapi tenang aja, life plan bersifat fleksibel dan adjustable kok. Jadi kita tetap bisa mereview secara berkala dan merevisi jika memang ada hal-hal yang sudah tidak relevan. Ajaibnya, dari menyusun life plan, kita bisa menjawab salah satu pertanyaan yang paling populer dan sering kita dengar. Apa sih sebenarnya yang paling penting dari hidup kita? Coba untuk berpikir sejenak dan jawab pertanyaan ini dalam hati. 1, 2, 3. Jadi apa yang paling penting dalam hidup kita? Diri kita sendiri, pasangan, keluarga, atau orang tua kita. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir, yang penting kualitas bukan kuantitas. Oke, sekualitas apa waktu yang sudah kita luangkan untuk diri kita sendiri? Kapan sih terakhir kali kita bisa tertidur nyenyak tanpa overthinking di tengah malam? Atau kapan terakhir kali kita menelpon orang tua kita hanya sekedar untuk bertukar pikiran? Kapan terakhir kali kita bersama keluarga tanpa diganggu gadget? Dan yang lebih parahnya lagi, kapan terakhir kali kita khusyuk berdoa tanpa dihantui pikiran apapun? Saat kita menganggap hal tersebut penting, namun tindakan yang kita lakukan berkata lain. Apakah hal-hal tersebut masih bisa disebut penting? Inilah sedikit gambaran kecil tentang life plan. Kita akan tahu apa sebenarnya yang kita jadikan prioritas
dan apa yang kita lakukan sekarang sudah sesuai dengan prioritas kita. Kuncinya sederhana. Kita hanya perlu mencari tahu ada di mana kita saat ini, lalu kemana tujuan kita, dan bagaimana cara kita untuk bergerak ke arah tujuan tersebut. Ketika kita masih bertanya-tanya seberapa penting life plan dalam hidup kita, jawabannya sangat sederhana kok. Perjalanan untuk liburan saja perlu direncanakan. Mengapa perjalanan seumur hidup tidak kita rencanakan? Life plan ibarat GPS. GPS tidak akan aktif sampai kita memasukkan tujuan yang akan kita tuju. Sama seperti life plan, kita perlu menetapkan tujuan di masing-masing area hidup. Layaknya GPS yang menunjukkan seberapa dekat jarak kita dengan tujuan kita, bahkan lebih detailnya. GPS juga menentukan kapan kita perlu berbelok, serta kapan kita harus berhenti. Life plan pun bekerja demikian. Life plan membantu menavigasi perjalanan hidup kita. Bahkan, life plan bisa membantu kita kembali ke jalur yang benar saat kita tersesat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, life plan bersifat fleksibel. Nah, agar lebih mudah, kembali kita analogikan dengan GPS. GPS kadang tidak selalu akurat dan presisi. GPS juga kadang bisa merubah arahnya ketika terjadi kemacetan atau hal-hal di luar dugaan lainnya. Life plan pun sama, karena sifatnya yang fleksibel, kita dapat menyesuaikannya jika di tengah jalan ada peluang baru yang bisa membantu kita untuk sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Kita bisa merubahnya. Dengan life plan, kita juga bisa menjaga keseimbangan hidup kita antara kehidupan pribadi, keluarga, serta pekerjaan kita. Seimbang bukan berarti sama persis porsinya. Seimbang artinya kita bisa memberikan porsi yang cukup. Life plan juga membantu kita dalam mengarahkan masa depan, menyaring peluang-peluang yang ada, serta menghindari penyesalan di masa datang. Seni dari membuat life plan bukanlah hanya membuat lalu melupakannya, tapi dari proses berpikir kreatif ketika kita mengeluarkan segenap energi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Bagian tersulit dalam life plan adalah menulis life plan untuk pertama kalinya dan merubah sebagian pola hidup kita. Tapi tenang, kita bisa mulai dengan kebiasaan kecil secara bertahap. Konsisten dan fokus adalah kunci keberhasilan life plan.